Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginal Pandi, NPM 1904290028, kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tanaman kacang kedelai. Oke, lanjut saja. Yang pertama, pengertian kacang kedelai. Kacang kedelai atau Glycinmax adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein, nabati, dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat, meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia. Oke, yang kedua, prospek tanaman kacang kedelai. Pertumbuhan permintaan kedelai selama 15 tahun terakhir cukup tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Harga kedelai impor yang murah atau terutama di Amerika Serikat, dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri. Prospek pengembangan kedelai di dalam negeri untuk menekan impor cukup baik, mengingat ketersediaan sumber daya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang dihasilkan, serta sumber daya manusia yang cukup terampil dan usaha tani. Di samping itu, pasar komoditas kedelai masih terbuka lebar. Yang ketiga, morfologi tanaman kacang kedelai. 1. Akar kedelai memiliki ciri khas pada sistem perakarannya, yang dimana akar pada kedelai memiliki interaksi simbiosis dengan bakteri nodul akar atau Rhizobium japonicum yang menyebabkan terbentuknya bintil akar. 2. Batang kedelai memiliki batang tidak berkayu, berjenis perdu atau semak, berbulu, berbentuk bulat, berwarna hijau, dan memiliki panjang bervariasi berkisar 30-100 cm. 3. Daun tanaman kedelai memiliki dua bentuk daun, yaitu oval dan lancip. Bentuk daun pada tanaman kedelai dipengaruhi oleh faktor genetik. 4. Pembentukan bunga juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Pada suhu tinggi dan kelembapan rendah, jumlah sinar matahari yang jauh pada ketiak tangkai daun lebih banyak. 5. Biji polong kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7-10 hari setelah munculnya bunga pertama. Panjang polong bunda sekitar 1 cm. Jumlah polong yang terbentuk pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 1-10 buah dalam setiap kelompok. Yang ketiga, saraf tumbuh tanaman kacang kedelai. Tanaman kedelai mengendaki daerah dengan curah hujan minimum sekitar 800 mm pada masa pertumbuhan selama 3-4 bulan. Sebenarnya tanaman ini resisten terhadap daerah yang agak kering kecuali selama pembangunan. Di sentra penanaman kedelai di Indonesia pada umumnya kondisi iklim yang paling cocok adalah daerah-daerah yang punya suhu antara 25 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata 65%, penyinaran matahari 12 jam per hari atau minimal 10 jam per hari, dan curah hujan paling optimum antara 100-200 mm per bulan. Kedelai tergolong tanaman hari pendek, yaitu tidak mampu berbunga bila panjang hari atau lama penyinaran 10 melebihi 16 jam, dan mempercepat pembungaan bila lama penyinaran kurangi dari jam 12. Lanjut ke penanaman kacang kedelai, yaitu 1. Kita persiapkan lahan. 2. Persiapan benih. Yang ketiga penanaman. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.